Shalom Hero. Haleluya. Dimanapun teman-teman berada saat ini, kita semua dalam kondisi yang dilimpahi dengan sukacita yang melimpah. Amin. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Come on music. Mari kita bertepuk tangan bersama teman-teman. Kami dilimpahi dengan sukacita yang begitu luar biasa. Haleluya. Mari bersama angkat suaramu dan katakan, dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk
mustahil bagimu. Kuasa kuatkanku, dasarku berharap dan kami berserah. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku.
shine upon you and be gracious to you. Lord, turn His face toward you and give you peace. Oh, the Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. Lord, turn His face toward you and give you peace. We believe. Amen. 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 Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. Lord, turn His face toward you and give you peace. We believe. Say amen. His favor be upon and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He's with you. He's in the morning, in the morning, in the evening, and you're coming and you're going, and you're weeping and rejoicing. He's for you. 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 Whoa. 'Cause
Oke, Shalom Heroes, History Makers, YHS New Generation. Dimanapun teman-teman ada saat menyaksikan tayangan ibadah ini, saya percaya kita dalam suatu kondisi yang diberkati dan dilimpahi dengan sukacita yang begitu luar biasa. Melalui media apapun teman-teman menyaksikan tayangan ibadah ini, melalui Zoom, YouTube, atau apapun itu, saya percaya kita memiliki satu semangat, satu kesatuan sukacita yang begitu luar biasa untuk beribadah bersama pada malam hari ini. Nah, praise God, puji Tuhan, kita bisa ada saat ini dan kita mau mengulas nih. Kita bicara tentang satu tema yang begitu luar biasa, tema yang wow. Apa tuh? Markibong. Mari kita bongkar. Apa sih yang mau kita bongkar? Chat-chat bersama mantan mungkin, arsip-arsip media sosial bersama mantan yang dulu-dulunya. Enggak, jangan bicara mantan lah. Kita saat ini berbicara tentang bagaimana sih karakter hati kita dengan sikap berdoa yang mau dibongkar dan dibentuk oleh Tuhan. Nah, pada minggu yang lalu Koetias, Pastor Etias Tan sudah membawakan suatu khotbah yang begitu luar biasa memberkati saya secara pribadi. Push, pray until something happen. Wah, begitu luar biasa, sudah mengobrak-abrik, membuka semuanya tentang doa. Sangat memberkati saya secara pribadi, teman-teman. Nah, sekarang kita mau refresh, kita rewind sedikit, kita ingat kembali apa sih doa itu. Nah, doa menurut Wikipedia adalah ungkapan hati yang diangkat seseorang kepada Tuhan yang dia sembah. Tentunya kita sebagai orang Kristen merupakan suatu perkataan, ungkapan dari hati kita diangkat kepada Tuhan kita Yesus, Bapa kita yang begitu luar biasa. Nah, teman-teman, saya sudah search di Google nih. Saya baca di beberapa buku referensi, baca di artikel-artikel. Setiap saya search kata doa, pasti diikuti dengan kata hati. Mengapa demikian, teman-teman? Doa dan hati tidak bisa dipisahkan. Itu saling melengkapi. Layaknya gula dengan semut, layaknya roti dengan mentega, layaknya baju dengan celana. Doa dan hati itu adalah satu kesatuan. Dua kata yang berbeda tapi selalu berjalan bersamaan. Mengapa demikian, teman-teman? Dikatakan doa adalah ungkapan. Apa yang kita mau ceritakan, apa yang mau kita ungkapkan, segalanya yang mau kita beritahu kepada Tuhan, itu berasal dari hati kita. Ketika kita mau menceritakan tentang kesedihan kita mau mengungkapkan tentang syukur kita, apapun itu yang kita doakan, semuanya berasal dari dalam hati kita. Makanya doa dan hati adalah satu kesatuan. Dua kata yang berbeda, tapi selalu berjalan bersamaan. Nah, that's it. Now, sekarang kita bicara tentang tema kita malam hari ini nih. Markibong, mari kita bongkar. Ya, secara kesimpulannya pada malam hari ini, kedepannya dalam 10-15 menit ke depan, kita akan belajar tentang sikap berdoa, karakter hati kita yang mau dibongkar dan dibentuk sedemikian rupa oleh Tuhan. Nah, gimana sih kita bisa mempunyai hati, karakter hati yang siap dibongkar dan dibentuk oleh Tuhan? Yang pertama, teman-teman, kita belajar tentang realize. Kita sadar. Nah, sadar akan apa sih? Oke, mari sama-sama kita buka Bible kita. Kita baca dalam Galatia 2 ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Aku telah disalibkan bersama Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Dan hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman, yaitu iman dari Putra Elohim yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya bagiku. Katakan amin. Nah, teman-teman, kalau kita mau hati kita dibongkar, karakter hati kita dibongkar dan dibentuk kembali oleh Tuhan, kita harus sadar, kita harus realize kita ini adalah Kristus. Seperti yang Galatia 2 ayat 20 tadi katakan, aku telah disalibkan bersama Kristus. Aku berbicara tentang saya dan saudara, saya dan teman-teman telah disalibkan bersama Kristus. Namun sekarang kita hidup, tetapi bukan lagi kita, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Ditekankan dengan jelas, teman-teman, hidup yang kita jalani ini bukan lagi kita,
tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Nah, ketika kita sadar, kita tahu betul, kita menyadari bahwa identitas diri kita adalah Kristus, maka begitu gampangnya hati kita akan dibongkar dan dibentuk untuk menjadi berkat, untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, sepatutnya kita sebagai orang yang sadar sepenuhnya, sebagai orang yang menyadari bahwa hidup kita adalah hidup Kristus, maka mari kita menjadi Kristus. Maksudnya begini teman-teman, mari kita dalam menjalani kehidupan kita diisi dengan hal-hal yang baik, agar orang-orang lain, teman-teman kita melihat kita dengan begitu luar biasa. Mereka akan melihat Kristus dalam kehidupan teman-teman. Kita mulai memperkatakan hal yang baik. Suatu contoh yang kecil mulai dari perkataan. Kita bersama dengan teman-teman kita memberkati mereka, kita memberikan support yang begitu luar biasa. Itu mau tidak mau, kita harus melakukan itu. Secara sengaja maupun secara tidak sengaja, kita akan menyadari bahwa itu hati kita sedang dibentuk, hati kita sedang dibongkar dan diperlengkapi oleh Tuhan. Nah teman-teman, karena kita sudah sadar bahwa hidup kita adalah Kristus, maka hati kita akan sangat gampang dibongkar dan dibentuk untuk memuliakan nama Tuhan tentunya. Nah, jika pertama kita sudah menyadari bahwa hidup kita adalah Kristus, yang kedua kita trust, kita percaya. Nah, mengapa teman-teman saya memakai kata trust? Saya tidak memakai kata believe. Karena begini, diartikan kalau believe itu hanya sekedar percaya. Believe hanya sekedar percaya. Berbeda dengan trust. Trust berarti mempercayakan. Sepenuhnya kita mempercayakan. Jadi ada dua kata yang berbeda ya, believe dan trust. Believe hanya sekedar percaya, trust mempercayakan. Nah, kita ambil suatu contoh cerita di Alkitab tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika mereka akan dilemparkan ke dalam dapur perapian, mereka berkata kepada raja bahwa mereka yakin Elohim yang mereka sembah akan menyelamatkan mereka. Wow, ini suatu bentuk iman, suatu bentuk trust yang begitu luar biasa, di mana mereka akan segera dilemparkan ke dalam dapur perapian. Mereka akan segera dibakar atau mereka akan segera dibunuh di dalam sana. Tapi dengan iman yang begitu luar biasa, mereka mempercayakan diri mereka 100% kepada Elohim. Mereka berkata bahwa Elohim mereka akan membebaskan mereka. Begitupun dengan Daniel. Dia tetap menyembah Tuhan. Dia tidak menyembah raja. Dan dia akhirnya, kita tahu ceritanya, dilemparkan ke dalam goa singa. Tapi akhirnya kita tahu secara bersama Daniel tidak mati. Daniel baik-baik saja. Daniel memuji menyembah Elohim. Sehingga raja yang pada saat itu memerintah begitu terkagum akan Elohim. Inilah perbedaan kita sekedar believe dan kita trust. Ketika kita believe, ya kita tinggal percaya saja. Seperti contohnya kita, saya percaya bahwa saya punya Tuhan yang besar. Tapi ketika masalah itu datang, kita hanya tertanam di pikiran, saya punya Tuhan yang besar. Tapi kita tidak believe. Kita tidak mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan yang besar. Seharusnya kalau kita believe, kita mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan yang besar, mau apapun yang datang dalam kehidupan teman-teman saudara, bahkan maut sekalipun, kita santai. Kita tidak usah berpikir terlalu keras, karena kita sudah mempercayakan kehidupan kita ke satu tangan yang begitu luar biasa. Mari kita baca bersama-sama dalam Mazmur 37, ayatnya yang kelima teman-teman. Serahkanlah jalan hidupmu kepada Yahweh, dan percayalah kepadanya, maka Dia akan bertindak. Serahkanlah jalan hidupmu kepada Yahweh dan percayalah kepadanya, maka Dia akan bertindak. Serahkanlah segala sesuatu dalam kehidupanmu, masalahmu, pergumulanmu, atau apapun itu. 100% percayakan hidupmu, percayakan hatimu kepada Tuhan. Dia akan membentuk, Dia akan membongkar, Dia akan membentuk kembali hatimu dengan begitu luar biasa. Kalau kita sudah sadar pada pertama, saat ini kita mari mempercayakan seluruh hati dan kehidupan kita kepada Tuhan, kepada Yahweh Elohim yang berkuasa atas segalanya. Keluaran 14 ayat 14 berkata, Yahweh akan berperang bagimu dan kamu akan berdiam saja. Ketika masalahmu datang, mulai menggoyahkan hatimu, mulai menggoyahkan pikiranmu, mulai menggoyahkan kehidupanmu,
Mari kita imani, kita percaya saja. Kita mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan dengan sepenuhnya, maka apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, ada Dia, ada Yahweh yang siap berperang bagimu. Apapun yang terjadi kepada hatimu, tenang saja teman-teman. Dia yang sudah membongkar dan membentuk hatimu, maka tidak ada lagi yang dapat mengubahnya. Oke, kalau kita sudah sadar, kemudian kita sudah mempercayakan kehidupan kita, nah tiba di poin terakhir yang sangat saya suka nih. Kita tinggal rest. Kita beristirahat. Apa demikian? Ketika kita sudah sadar betul bahwa Kristus yang begitu luar biasa itu adalah hidup kita sendiri, dan kita sudah mempercayakan kehidupan kita sepenuhnya kepada Kristus, maka kita tinggal rest. Mari kita baca Matius 11 ayat yang ke-28. Datanglah kepadaku, kamu semua yang lelah dan berbeban berat, dan aku akan memberi perhentian kepadamu. Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan berbeban berat, dan aku akan memberi perhentian kepadamu. Mungkin saat ini banyak masalah yang menggugah hati teman-teman. Banyak kondisi yang teman-teman jalani dan menggugah hati teman-teman. Membuat hati teman-teman tergoyahkan. Susah untuk dibentuk. Namun percayalah teman-teman, saat kita sudah sadar dan saat kita sudah mempercayakan kehidupan kita 100% kepada Tuhan, tiba saatnya kita rest. Kita beristirahat sepenuhnya di dalam Tuhan. Seperti Matius tadi katakan, datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan berbeban berat, dan aku akan memberi perhentian kepadamu. Dalam bahasa Inggris dikatakan, come to me and I will give you rest. Datang saja kepada Tuhan dan kita akan diberikan kelegaan. Jadi teman-teman, kalau kita sudah sadar, when we realize bahwa kita ini, identitas kita adalah Kristus, di situ hati kita akan mulai dibongkar Tuhan, akan mulai dibentuk Tuhan. Dan ketika kita trust, ketika kita mempercayakan kehidupan kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, di situ kita akan mulai melihat proses. Ketika kita sudah mempercayakan hati kita kepada Tuhan, Tuhan akan mulai mengubah hati kita. Karena Dia sudah membongkarnya, Dia akan mengubah menjadi sesuai dengan keinginannya untuk menjadi berkat dan memuliakan namanya. Ketika sudah hati kita diubahkan, kita tinggal rest. Kita menjalani saja kehidupan kita bersama dengan Kristus, dengan hati yang baru, dengan hati yang sudah dibongkar, hati yang sudah dipersiapkan, hati yang begitu indah, yang akan menjadi berkat, yang akan menjadi berkat dan membawa kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita yang begitu luar biasa. Baiklah teman-teman, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami sadar, kami mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, dan kami beristirahat di dalam Engkau. Kami percaya karena anugerah-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami percaya semuanya akan mendatangkan kebaikan. Pada saat ini Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya apa yang kami belajar bersama, apa yang kami sharingkan bersama pada saat ini akan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Dan terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Yesus. Mari yang berkati, sama-sama katakan amin. God bless you. Oke, praise God. Puji Tuhan, ibadah yang begitu luar biasa pada malam hari ini. Dan jika teman-teman merasa terberkati, merasa bersuka cita dalam tayangan ibadah pada malam hari ini, mari kita share kebaikan Tuhan. Kita share tayangan ibadah ini kepada teman-teman kita, sehingga bersama-sama kita merasa diberkati. Mungkin bisa share ke teman-teman sekolahmu, teman-teman di kampusmu, teman-teman di kerjamu. Mari share sebanyak-banyaknya agar kita sama-sama diberkati melalui tayangan ibadah ini.
Dan juga minggu depan dengan Saturday yang akan datang, kita share linknya, bagikan ke grup-grup WhatsApp, bagikan ke Facebook, Instagrammu, agar menjadi berkat bagi semua orang. Baiklah teman-teman, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini, dan mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau sangat teramat baik dalam kehidupan kami. Kami telah beribadah Tuhan, kami telah memuji, menyembah-Mu, kami telah belajar bersama akan kebenaran firman-Mu. Kami percaya apa yang kami lakukan pada malam hari ini semuanya memuliakan nama-Mu Tuhan. Pada akhirnya saat ini kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami percaya kami diberkati, dikasihi, dilindungi dengan sempurna. Kami percaya apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan dengan kedua tangan kami selalu berhasil. Dimanapun kaki kami menjejakkan kaki, di situ ada berkat yang menimpa. Kami selalu naik dan tidak turun, kami menjadi kepala dan bukan ekor. Terimalah berkat dari Bapa Yahweh, anugerah yang sempurna dari Yeshua HaMashiach, dan penyertaan kuat kuasa dari Roh Kudus menyertai kita saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, dengan iman percayamu katakan, Amin. Yeshua HaMashiach bless you.